Sesuai peraturan perundang-undangan Federasi Rusia, sebagaimana dulu juga berlaku di Uni Soviet, diperbolehkan memproduksi produk hingga diperoleh izin resmi untuk menempatkan fasilitas dalam operasi, commissioning. Dalam hal apa? Jika produk tersebut dihasilkan dalam rangka pekerjaan commissioning, uji coba dan penyetelan, yakni hanya diproduksi dalam prosedur pengujian dan uji beban, hanya untuk verifikasi teknis, bukan produksi massal. Selain itu, selama proses pekerjaan commissioning juga muncul sisa dan limbah yang juga dapat dijual. Uang dari penjualan produk yang diperoleh dalam proses tersebut dialokasikan untuk mengurangi biaya pekerjaan commissioning. Dengan kata lain, hasil samping dari penalaan awal dapat direalisasikan sah. Penerimaan diarahkan menutup biaya, bukan untuk mengambil laba. Namun produksi seri penuh sebelum fasilitas resmi dimasukkan ke dalam operasi merupakan pelanggaran. Ini melanggar aturan. Itu jelas merupakan pelanggaran yang dikenai denda administratif sesuai ketentuan produksi percobaan untuk penyetelan peralatan sepenuhnya sah menurut hukum. Hal itu dinyatakan sah oleh aturan. Sebuah organisasi dapat menjalankan kegiatan sejak tanggal pendaftaran negaranya. Kami telah terdaftar. Hal ini sesuai dengan ayat 3 pasal 49 Kode Sipil dan berlaku sampai saat organisasi tersebut dilikuidasi. Fakta bahwa peralatan berada pada tahap commissioning dan selama periode itu berlangsung produksi tidak mencabut hak perusahaan untuk menjual produk tersebut. Demikian ditetapkan hukum Federasi Rusia. Bukan produksi seri, melainkan satu batch hasil pekerjaan commissioning. Saya jelaskan apa maksudnya. Dengan bahasa sederhana, dalam konteks kami membeli mesin press and call untuk menunjang proses produksi. Kami memesan dan membuat perkakas untuk pembuatan inti, yakni perlengkapan bantu. Kami mulai menyetelnya, memasang gulungan strip baja. Stripnya berapa? 0,5 ton. Kira-kira begitu. Seingat saya malah lebih di satu gulungan. Kami menyalakan dan menjalankannya dengan mempertimbangkan kecepatan kerja cetakan pres untuk memeriksa apakah ia berfungsi dengan baik, apakah tidak macet di cetakan, dan apakah kekerasan bahannya cukup. Perlu dibuat sejumlah batch. Jadi hasilnya dibuat sekitar 30-an hingga 40 ribu inti karena tiap 10-16 detik mereka keluar dari sana sudah siap pakai. Prosesnya berjalan terus, otomatis langkah berikutnya. Kami mengambil mesin pengecoran bertekanan tinggi. Kami pun mengambil rotor yang sudah dipres. Perlengkapan tooling yang kami pesan telah dibuat, lalu dipasang pada mesin itu dan kami mulai melakukan penyetelan. Ternyata selongsong suntik, short sleeve, diameternya tidak sesuai dan ada lagi hal-hal lain. Proses penalaan ini berjalan, parameternya diuji dan disetel. Sebagai hasil pengaturan parameter untuk mencapai hasil yang stabil, kami telah mengecor beberapa ribu unit rotor yang keluar dari mesin sudah siap digunakan. Commissioning. Berikutnya, agar memeriksa dan mengonfirmasi teknologi ini, rotor setelah selesai diproduksi harus dipasang, dipres pada poros. Maka poros-poros itu pun perlu dibuat. Artinya porosnya harus kita kerjakan dan siapkan terlebih dahulu. Jadi kami memproduksi di mesin sejumlah tertentu untuk memeriksa kestabilan ukuran, geometri, dan kemudahan perakitan. Kami merakit unitnya, lalu melakukan pengepresan, setelah itu menjalankan pemesinan mekanis hingga siap pakai. Untuk apa? Untuk memastikan apakah semuanya dilakukan dengan benar atau tidak, dan menilai seberapa baik atau buruk kualitas hasil pengecoran serta pembuatan komponennya. Karena biasanya setelah perakitan seperti ini dilakukan proses penyeimbangan, balancing. Yang kami lakukan sesuai teknologi ini, penyeimbangan tidak diperlukan. Betul, tidak diperlukan. Itulah yang kami periksa, dan semua itu sudah kami lakukan. Artinya, toleransi tercapai tanpa balancing. Demikian pula penggulungan stator, demikian pula pengecoran bushing, juga kipas, impeller, dan bagian-bagian bodi korpus. Kami menyetel prosesnya agar tidak terjadi cacat susut akibat penyusutan material. Semua ini disetel. Sebagai hasil dari rangkaian penalaan pengujian awal ini, produk pun muncul. Kami berhak secara hukum untuk menjualnya. Kami menawarkan untuk penjualan motor tertanam, built-in, dan motor berhousing, berkasing.
Kami menawarkannya sebagai versi tertanam maupun bercasing, sah direalisasikan guna menutup biaya. Saat para mitra bertanya, Dmitri Alexandrovich, apa analog yang paling dekat? Saya menjawab, cari. Tidak ada. Saya bilang, benar tidak ada. Karena analog terdekat misalnya bisa disebut Krasnogorsky Zavod yang memproduksi motor penerbangan 400 Hz. Namun demikian, ini hanya secara bersyarat dapat disebut analog. Singkatnya, kemiripannya terbatas, bukan padanan tepat betul. Karena itu, penggerak ini membuka peluang untuk menciptakan lini mesin dan peralatan yang lebih kompak, lebih progresif dan lebih maju dengan karakteristik konsumen baru, memberikan dasar untuk merancang perangkat modern yang ringkas, efisien, serbaguna, dan menghadirkan fungsi baru untuk pengguna. Dan persoalan kemungkinan penggunaan motor pada produk-produk ini saat ini diputuskan bukan di Federasi Rusia, bukan diambil di Federasi Rusia saja. Sebab apa yang dilakukan pimpinan negara terhadap Federasi Rusia, Sodom pun tak melakukan pada Gomora, seperti kata orang. Sementara itu mereka melaporkan bahwa ekonomi kita tumbuh dengan laju gila-gilaan, sedangkan kita melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Singkatnya, laporan resmi bertolak belakang dengan realitas. Inovasi harus disebarkan di pasar yang mencakup sedikitnya 300 juta orang. Di Federasi Rusia, cakupan itu jelas tidak memadai untuk inovasi. Karenanya dibutuhkan akses ke pasar yang jauh lebih luas saja. Karena itu kini sedang dipertimbangkan opsi UEA, yakni produksi di luar Federasi Rusia, namun dengan Sovelmash tetap menerima bagiannya dari laba. Tujuannya adalah memperluas pasar sekaligus menjaga kontrol teknologi serta arus pendapatan Sovelmash. Sebab misalnya di fasilitas kami sendiri kami hanya bisa membuat jumlah tertentu. Itu seperti sudah saya katakan sebelumnya, terutama untuk menunjukkan keterlaksanaan teknologi dan kemungkinan produksi produk. Selanjutnya semuanya mengarah pada penerapan teknologi ini di perusahaan-perusahaan khusus yang dapat memproduksi dalam jumlah dan volume yang memadai. Artinya di lokasi kami fokusnya validasi dan demonstrasi teknologi, sedangkan produksi massal dijalankan mitra industri yang punya kapasitas. Gerinda sudut berseri pertama dalam sejarah dengan motor asinkron sudah terwujud, motor frekuensi tinggi pertama juga sudah terwujud. Ini adalah tonggak teknis besar yang membuka babak komersialisasi awal. Dan tepat hari ini, sebelum webinar, penerbangan Motilek yang mantap dan stabil berhasil. Karena itu saya mengucapkan selamat kepada semua peserta proyek dan para investor atas momen bersejarah ini. Hal ini menegaskan kesiapan teknologi dan menunjukkan kemajuan tim jelas. Hari ini telah dibuktikan teorema keterlaksanaan penggerak asinkron pada quadcopter, pada penerbangan nirawak, pada penerbangan berawak, dalam aviasi secara umum. Hingga saat ini belum ada apapun yang serupa dalam sejarah dunia. Hasil uji stabil membuktikan sekaligus membuka peluang solusi berbasis asinkron untuk platform udara. Karena itu rekan-rekan, kalian semua telah masuk sejarah sebagai peserta proyek. Seiring waktu ini akan dipelajari di buku pelajaran bagaimana itu terjadi dan akan diajarkan di kampus. Semua itu akan datang kelak. Sekarang momennya, ya, titik balik, 21 Mei 2026. Maka saya mengucapkan selamat kepada semua. Peristiwa ini bukan sekadar catatan internal, tetapi titik acuan yang kelak dirujuk saat membahas evolusi teknologi penggerak asinkron di aplikasi udara. Pengalaman yang terkumpul, eksperimen, kekeliruan, iterasi perbaikan akan membentuk metodologi yang dapat dipelajari. Momen ini penanda langkah lanjut untuk semua. Dan yang dulu dianggap benar ternyata salah. Medan tidak berputar. Tipu daya ternyata bukan tipu daya. Semua yang dulu benar jadi salah. Semuanya terbalik. Seperti satu rasi bintang. Sudahlah, tadi mau cerita bagaimana rasi bergeser satu ke lain, tak usah. Namun tetap saja, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Seperti di dongeng ya, yang disangka mimpi bukan mimpi, dan yang bukan mimpi justru mimpi. Kira-kira begitu. Rasanya seperti membaca peta langit dengan sistem koordinat lain. Bintang yang sama tampak di tempat baru dan rantai logika lama tak lagi bekerja. Esensinya tetap sama, fakta tidak berubah, hanya cara menafsirkannya yang bergeser. Para investor, peserta, dan mitra yang terhormat, selamat untuk semuanya. Ya, harinya berat, minggunya pun berat. Semuanya sangat tidak terlalu baik, tidak terlalu mudah. Tuduhan dari segala sisi, beterbangan, dan masih terus datang.
Namun demikian, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita terus maju, tetap bekerja, tetap fokus pada tujuan yang telah kita tetapkan bersama, dan melangkah setapak demi setapak ke depan. Apakah akan ada gerinda sudut 125 mm dan 105 mm? Ya, 125 mm itu bukan kelas profesional karena mesin asinkron frekuensi tinggi ditujukan untuk alat profesional. Kita lihat nanti. Itu cocok untuk penggunaan ringan. Kami menyasar kerja berat. Sekarang kita harus menghasilkan dari yang sudah ada. Kita perlu memperoleh laba dari yang sudah dikembangkan. Lalu barulah melangkah ke tahap berikutnya. Ini membentuk arus kas dan menurunkan risiko pengembangan baru. Sebab terus-menerus berkutat pada pengembangan itu membuang-buang uang. Sudah dibuat, ya sudah. Versi dasar sudah dibuat. Saatnya fokus ke produksi dan laba. Berikutnya seperti sudah kita bicarakan, lini produk akan diperluas. Ke arah mana? Nah, salah satu pembahasan ada Interskol, mereka membuat motor BLDC dengan daya 3500W. Arah prioritasnya masuk segmen daya tinggi atau memperluas varian sesuai permintaan, dinilai pun dari sisi teknis dan ekonomi. Jadi muncul pertanyaan, jika sekarang kita menaikkan dayanya sampai tingkat itu, barangkali tidak semua orang mampu menahan alat tersebut dan bekerja dengannya, sebab bebannya sangat besar dan persyaratan ergonominya pun semakin berat. Ya, memang ada mesin-mesin besar yang dipakai untuk memotong mobil dalam situasi darurat. Diameter cakramnya betul-betul berbeda dan tenaganya juga betul-betul berbeda. Tetapi itu bukan barang untuk pasar luas. Bukan tipe yang bisa diproduksi massal dan memberi laba. Karena bagaimanapun kita membuat produk komersial. Fokus kami pada segmen produksi massal yang menguntungkan. Dan sekarang misalnya kalau kita melihat pada esensi persoalan dan pada keseluruhan lini produk yang kami kerjakan saat ini, sebagai contoh yang sederhana, angle grinder 230 dengan daya 2500W harganya 34.000 rubel. Sedangkan satu Motilek 17-19 juta rubel. Maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Fokus pada produk yang cepat berputar agar biaya kembali lebih cepat, lebih banyak lagi. Jika kami mengecor rangka, stator, rumah, rangka dan bushing, kami bisa mengecor sekitar 500 unit per hari. Itu jumlah yang sangat besar sekali. Stamping kami tidak akan sempat mengejar untuk menstempel segmen-segmen dalam volume sebesar itu. Yang harus dirakit adalah detail proses teknologi. Jika kami sudah memuat di situs web resmi perusahaan informasi harga untuk paket kelengkapan penggerak, drive, maka dalam waktu dekat kami juga akan mempublikasikan harga untuk motornya sendiri. Harga motor di sana lebih dari 700.000 rubel. Jadi, untuk menutup biaya satu motor, diperlukan tepat 20 unit angle grinder 230 yang harus dibuat. Secara ekonomi menguntungkan, sangat menguntungkan. Artinya fokus pada unit yang cepat diproduksi dan laku sehingga biaya tinggi satu motor dapat tertutup lebih cepat. Ya,